Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini. Kita akan melanjutkan dongeng Raka Sukma. Kali ini kalau tidak salah episode ke-16. Di episode sebelumnya kita sudah menceritakan tentang Jaka Suma yang diberikan izin ataupun tugas dari kakek dan juga sekaligus gurunya untuk turun gunung ya. Itu dia diminta untuk berkelana sambil katanya nyari jodoh, karena si kakek sudah gak sabar pengen gendong, bukan cucu tapi uyut, cicit ya kalau dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sok caraketan. Pagi harinya Jaka Suma sudah bersiap untuk meninggalkan pondok ataupun rumah yang ditinggali oleh kakek sekaligus gurunya. Setelah dianggap semuanya sudah cukup untuk persiapan, dan kemudian Jaka Suma segera pamit, diiringi dengan tatapan yang penuh kasih sayang dan ucapan ataupun restu dari guru sekaligus orang tua ataupun kakeknya. Jaka Suma meninggalkan perkampungan kecil di kaki gunung yang masih rimbun itu. Dalam perjalanan ke rumah pamannya, yaitu Sangkuni, Uwak Sangkuni, dalam cerita ini diceritakan lancar di dalam perjalanannya. Kita ceritakan bahwa Jaka Suma sudah sampai di rumah pamannya. Dia sedang duduk bertiga dengan Uwak Sangkuni dan juga istrinya. Sangkuni kemudian bertanya kepada keponakannya, "Bagaimana keadaan ayah guru, wahai keponakanku?" "Bagaikan langit yang biru cerah tiada awan. Dalam keadaan saat ini kakek guru sedang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan beliau meminta kepada paman kalau ada waktu, katanya diminta untuk tidak harus waktu dekat ini, tapi kalau memang ada waktu dan sempat diminta untuk main. Tentu setiap bulan kan paman selalu pergi untuk melawak beliau. Kemudian apakah ada pesan yang lain?" "Kalau paman tidak keberatan, saya diminta oleh kakek untuk tinggal di sini. Selanjutnya nanti saya diminta untuk pergi ngalalana, paman," seperti itu. Kapan kamu mau perginya?" "Saya juga kurang tahu, paman. Katanya nanti akan ada saatnya, akan ada masanya, akan ada cirinya saya harus pergi. Saya juga tidak tahu waktunya kapan." Bukannya paman gak mau kamu tinggal di sini, paman bertanya seperti itu. Hanya saja kalau kamu mau siap-siap dalam waktu-waktu dekat, mungkin paman bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu kan ya, Ibu nak?" "Benar pisan suamiku. Ari acek nama Jaka tidak keberatan ya. Dak, kamu juga kan di sini
tinggal itu bukan setahun 2 tahun. Dulu itu kan kamu dari semenjak 5 tahun sampai ke 10 tahun. Ya cukup lama lah atau sekitarnya. Ajak tidak keberatan mengurus kamu di sini. Gak apa-apa, kamu jangan jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, seperti biasa saja. Walaupun sudah beberapa tahun ini kamu meninggalkan kami di sini. Ya intinya kamu jangan sungkan-sungkan lagi, biasa saja seperti dahulu. Ya kalau begitu terima kasih kepada paman, kepada bibi juga. Mau istilahnya direpotkan sama saya. Oh, tidak apa-apa. Kamu juga tahu kan paman di sini tidak memiliki siapa-siapa. Cuman paman dan bibinya, hanya berdua saja. Sudah lama tidak punya anak. Bagaimana katanya? Apakah ada sesuatu pesan tentang kondisi paman seperti ini sekarang? Nggak tahu paman. Katanya, kata guru, kata kakek sih, siap-siap saja latihan. Tapi gak tahu kapan-kapannya. Oh iya gak apa-apa. Itu mah sering dikatakan. Seolah-olah itu mah pangbubungah ataupun penghibur. Supaya paman bisa bisa menerima keadaan paman. Dan bisa istilahnya ikut mengasihi dan menyayangi, karena sering paman dikasih tahu walaupun paman belum punya anak, masih ada anak orang ataupun anak saudara yang butuh kasih sayang. Mungkin Sang Maha Kuasa belum mengizinkan paman memiliki anak sendiri, agar supaya paman bisa fokus membagi cinta kasih paman kepada anak orang lain yang memang wajar untuk dikasihani atau dikasihi. Jadi kasih sayang paman bisa fokus tidak hanya kepada anak saja, anak sendiri saja, tapi juga menjadi orang tua asuh kepada anak-anak ataupun istilah nama saudara-saudara paman yang masih kecil. Memang sebenarnya bibi juga merasa kalau membicarakan seperti ini suka kagagas ataupun agak sedih. Tapi kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh ayahanda guru, bahwa sesungguhnya kita punya jalan masing-masing dan cara masing-masing dalam menyalurkan cinta kasih kepada anak. Bisa jadi harus kepada anak orang lain terlebih dahulu. Ya syukurlah kita sama-sama sudah mengerti istriku. Lalu bagaimana kabar pusaka yang sedang kalian cari atau sedang kalian istilahnya dibuat itu? Puji syukur kepada Sang Yang Tuhan yang Maha Kuasa paman. Akhirnya pusaka yang selama ini dicari dengan penuh perjuangan, mencari bahannya sampai ke negeri seberang paman, mencari logam dan besi, wajah dan bahan-bahan yang lainnya yang memang kakek guru ini tidak asal mencari bahan untuk dibuat pusaka. Kemudian diakhiri dengan ya katanya disipuh dan juga diasah. Syukurnya bisa dibuat pusaka yang dimaksud. Memang kakekmu ataupun ayah guru tidak asal dalam membuat senjata. Senjata yang dibuat memang banyak, tapi untuk senjata spesial atau yang sering kita sebut pusaka, beliau suka tidak asal dalam mengumpulkan dan membuatnya. Memang beliau adalah murid kepercayaan, salah satu murid terbaik dari empu guru
yang suka membuat pusaka-pusaka untuk para raja-raja. Saudara seperguruan dari Empu Gading yang sudah terkenal di seluruh Nusantara ini. Jadi pada akhirnya waktu 3 tahun ini cukup mungkin untuk membuat pusaka itu. Sebenarnya kata kakek guru ini belum cukup, makanya harus dibawa dulu diasah, yaitu dengan cara saya pergi ngalalana gitu katanya. Ini juga kekuatan yang berada dalam pusaka ini katanya hanya sementara, nanti akan ada sesuatu yang lain yang mengisinya. Saya juga kurang tahu, nggak jelas tuh. Ya memang setiap pusaka itu tergantung oleh yang memilikinya. Tidak ada kekuatan abadi di dalamnya. Oleh karena itu kita tidak boleh bergantung kepada suatu senjata atau suatu pusaka. Karena itu adalah hanya alat bantu kita dalam memerangi atau alat bantu kita dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Pasti kakek guru juga sering mengatakannya bahwa dalam kita mencapai suatu keinginan itu harus dengan rasa, dengan kasih sayang. Memang beliau sangat bijaksana. Ya, percis sekali paman. Itu yang beliau sampaikan. Ya sudah, kalau kita terus ngobrol tidak akan ada habisnya. Istriku sudahkah siap makanan? Mari kita makan bersama. Tentu sudah siap, suamiku. Mari kita makan. Kemudian setelah tidak berapa lama, makanan pun tersaji dan mereka bertiga kemudian makan bersama. Singkat cerita, beberapa hari setelah Jaka Suma kembali tinggal di rumah pamannya, datanglah pamannya yang lain yang disebut Mamang Braja berkunjung ke rumah kakaknya, yaitu Sangguni. Setelah beberapa saat saling bergembira karena bisa bertemu kembali, kemudian berkumpullah 3 orang di teras depan. Kebetulan sang istri dari Sangguni sedang pergi ke balong ataupun ke air, katanya ada keperluan. 3 orang kemudian ngobrol di teras depan. Jadi kamu sekarang sudah kembali lagi, Suma? Iya, Kang. Syukurlah. Istilahnya tidak terlalu lama, walaupun memang perjuangannya saya rasa sama-sama berat juga. Memang dalam membuat suatu pusaka itu tidak mudah. Jadi ya itu perjuangannya. Mamang juga sama si Uwa ini tidak diberikan pusaka. Karena kata ayah itu, pusaka yang terbaik adalah pusaka jiwa. Bagaimana cara kita membawa diri kita, tubuh kita, tekad kita, ucap tekad tampah kita sesuai dengan tuntunan baik itu agama maupun dari agama ataupun pemerintahan. Asal semuanya sesuai, maka tentunya kita akan selalu selamat. Karena pusaka yang paling baik adalah pusaka keselamatan. Kita bertarung cari keselamatan. Nah, kalau memang kita cari keselamatan, ya sudah. Kalau ada cara lain di luar bertarung, kita tidak perlu untuk bertarung. Itu biasanya pesan yang disampaikan oleh ayahanda guru. Ya, memang selalu seperti itu. Kita sama-sama diberikan ajaran yang sama. Iya, benar. Sungguh tepat sekali, Paman dan juga Mamang. Sebenarnya selain kamu mau mengunjungi kakak, kamu itu mungkin ada keperluan yang lain. Oh iya, ini di Kademangan ada posisi kosong. Mungkin saja
ada tetangga ataupun saudara, atau mungkin kamu Jaka ingin mengisinya sebagai penggawa kerajaan. Nanti paman segala sesuatunya mungkin bisa membantu. Oh, bagaimana Jaka? Apakah kamu tertarik? Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya tertarik, tapi kita kan paman dan mamang juga. Wah, sarang paman oke. Pasti sering diberikan pesan oleh ayah ataupun kakek guru gitu, bahwa kita dalam mencapai suatu jabatan atau suatu posisi itu jangan karena diminta ataupun karena ada disediakan jabatannya, tapi harus kita tempuh jabatan tersebut. Memang keponakan kita ini sudah mendarah daging ajaran dari ayah guru kita. Bagaimana Ki Adi? Apakah kamu setuju? Memang selain kamu seperti kakak kita yang sudah tiada, kamu juga memang mendarah daging ajaran-ajaran dari ayah guru. Ya, tidak apa-apa. Kalau mamang hanya menawarkan saja, dan ya sekedar ingin meluahkan apa yang ada dalam hati paman saja. Dan paman juga mendukung sekali apa keputusan kamu seperti itu. Paman juga tidak merekomendasikan sebenarnya ada saudara ikut menjabati Kademangan. Ya, tapi kalau memang kamu mampu dan juga bisa, tidak ada salahnya daripada paman cari lagi yang istilahnya belum tentu bisa dipercaya dan belum tentu bisa mampu menjalankannya. Ini sudah jadi ujian untuk kamu, kejujuran kamu. Paman sebenarnya sangat cocok sekali jika kamu menjadi penggawa di Kademangan. Saya sangat tertarik paman, tapi mungkin nanti akan ada jalannya. Oh iya, kemarin itu kata ayah guru, Suma ini nanti akan ada jalannya katanya untuk menjadi mengikuti jalan dia berpetualang. Mungkin ini jalannya. Sebenarnya kemarin juga saya sempat bilang sama kakek, kenapa saya harus pergi ke sini gitu, ke rumah Wak. Kenapa tidak ke Mamang Braja saja di Kademangan? Tapi kata kakek guru harus tinggal di sini. Tapi beliau tidak bilang kalau harus menolak seperti acara seperti ini mah. Saya juga jadi bingung nih paman. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Gini saja, kalau menurut paman mah kamu ikut saja ke Mamang Braja, ke Ki Adi ini. Tapi jangan sebagai seorang tadi mengikuti itu. Nanti juga kalau memang jalan takdir, pasti kamu kalau mau jadi prajurit pasti akan ada jalannya. Kalau kamu harus jadi pejabat atau jadi kesatria, pasti ada jalannya. Atau kamu memang harus berpetualangan dengan tanpa embel-embel tadi, jabatan yang lain sebagainya, pasti akan ada jalannya. Ini mah untuk cari jalan saja. Mungkin ini salah satu pintu untuk jalan kamu berpetualang ataupun mengabdikan diri kepada lemah cai ataupun tanah air. Bagaimana menurut Ki Adi dan juga kamu Jaka? Kalau menurut Mamang mah memang mungkin juga bisa seperti itu, kakak. Jadi kamu ikut saja bersama kakak. Hitung-hitung cari pengalaman. Kalau memang 1 minggu kamu rasa betah, misalnya kamu bisa dilanjutkan. Kalau enggak, bisa kembali lagi ke sini. Atau mungkin kamu mau melanjutkan perjalanan pergi kemana. Yang jelas kamu harus selalu bisa menjaga diri. Tapi memang ya kalau dipikir-pikir, kalau saya diam saja di sini, perjalanan itu tidak akan bisa, pengalaman itu tidak akan bisa dicari ya. Ya udahlah paman, saya minta izin saja untuk pergi ke Mamang Braja ini supaya ya mungkin saja ada jalannya untuk bisa memenuhi amanah dari kakek guru
Ya, kalau ada apa-apa kembali lagi saja ke sini. Ya, paman juga setuju sekali. Singkat cerita, Jakasuma dan juga paman Braja ataupun adik dari ayahnya yang sudah meninggal itu sekarang pergi ke rumah paman Braja. Tinggallah Jakasuma bersama paman Braja. Dikisahkan paman Braja ternyata memiliki 2 rumah. Rumah yang pertama diisi oleh anak dan istrinya di keluarga. Namun ada rumah, kalau mungkin seperti yang sekarang diibaratkan ada rumah dinasnya yang hanya dihuni oleh dirinya dan juga beberapa orang pengawal dan juga pembantu yang biasa mengurus di rumahnya. Di sini Jakasuma sangat bosan sekali karena segala keperluannya sudah disediakan. Kadang-kadang dia hanya ngobrol dengan mamang tukang pengurus kuda atau pengurus kebun atau bersama si bibi yang suka mengurus di dapur. Apalagi keluarga dari pamannya itu agak jauh tinggalnya. Terkadang juga pamannya nginep di rumahnya, tidak di rumah dinas tersebut. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang bertubuh agak pendek namun dengan postur badan yang gemuk. Dengan keringat bercucuran dia berlari. Terlihat larinya sungguh terlihat lucu. Orang yang tidak terlalu tinggi dengan badan yang gemuk kemudian berlari, terciptalah suatu keadaan yang cukup unik. Kacipta merenyang ku para warga oke gitu ya. Orang yang tingginya tidak terlalu tinggi kemudian bertubuh gempal gitu, berlari ampul-ampulan anak gitu ya. Merahnya muka menandakan panasnya pada hari itu sangat dirasakan oleh si pemuda Tambun tersebut. Sampurasun. Rampes. Ada apa ya? Punten, ini siapa? Ini saya. Kalau dipercaya nama saya Sanca. Oh, Kang Sanca. Ada apa Kang Sanca? Apakah Juragan Braja adik? Juragan Brajanya lagi ke kota, ke Kademangan. Emangnya ada apa? Ini saya mau laporan. Oh, kalau begitu sama siapa ya? Sama Ujang aja tuh. Saya mah bukan siapa-siapa di sini, hanya lagi main saja, Kang. Gimana tuh ya? Aduh, bagaimana ya ini? Saya harus laporan ini. Mungkin ada seseorang yang bisa meneruskan apa yang ini yang saya sampaikan laporan saya ini. Oh sebentar ya tuh. Kalau gitu mungkin si paman yang suka ngurus kuda mungkin bisa itu ya, bisa membantu. Ya mungkin coba saja tuh ya. Ya sebentar ya. Tidak lama kemudian datanglah si paman yang suka mengurus kuda. Ada apa? Sampai kaget saya. Si mamang itu ternyata tinggi besar dan juga berkumis tebal ini. Saya jadi gemetar. Cepat, ada laporan apa? Nanti saya sampaikan kalau memang ada pesan. Ini di kampung saya banyak perampok. Jadi saya ingin laporan saja. Barusan juga sudah terjadi perampokan sampai ada korban jiwa di kampung saya. Aduh, bagaimana ini? Semoga saja Paman Braja bisa membantu. Oh, ada perampokan lagi. Di mana? Itu di Lembur Singkur. Oh, Lembur Singkur lagi. Aduh, iya, saya juga heran kenapa si rampok teh betah suka ke rumah saya atau ke kampung saya itu. Aduh. Ya, nanti saya laporkan kepada Tuan Braja. Semoga saja beliau bisa membantu. Terima kasih kalau gitu. Ini sebentar dulu atau semoga saja mungkin tidak berapa lama lagi beliau bisa segera
datang lagi, katanya sebelum tengah hari beliau akan segera sampai lagi. Oh gitu, mungkin bisa ditunggu ya? Ya mungkin saja bisa bertemu dengan Anda. Oh ya, kalau begitu saya tunggu saja. Walaupun sebenarnya laporannya sudah disampaikan, tapi kalau memang Tuan Berajanya bisa ikut ataupun bisa memberikan apa gitu, pesan-pesan atau apa, jadi lebih regreng gitu, lebih kena ada jalan keluar untuk kami ada bisa membantu gitu. Ya bisa ditunggu saja. Silakan duduk, masuk. Laporannya sudah saya terima, nanti saya sampaikan. Tapi untuk sementara karena Tuan Berajanya tidak ada, ditunggu saja dulu sambil istirahat. Semoga saja beliau segera kembali. Oh ya, terima kasih kalau begitu. Memang tidaklah berapa lama kemudian Beraja Banyu kembali dari Kademangan. Kemudian dia sampailah ke rumah tempat dinasnya tersebut. Setelah mendapatkan laporan dari paman yang mengurus kuda yang menerima laporan sebelumnya, kemudian dia menemui orang yang mengaku bernama Sanca tersebut. Bagaimana saudara Sanca kondisi di kampung sekarang ini? Terima kasih kalau memang Tuan Beraja sudah mengetahui laporan saya. Ya, seperti yang disebutkan semalam itu ada perampokan di kampung saya. Ada yang korban jiwa juga. Aduh, bagaimana ini? Iya, memang di kampung Singkur tersebut sering sekali dalam satu bulan itu ada 2 atau 3 kali perampokan. Saya juga sudah bingung, prajurit yang ditugaskan di sana belum mendapatkan laporan. Sepertinya harus ada penelitian yang lebih mendalam. Ada seseorang yang bisa tinggal di sana dan juga mengetahui bagaimana gerak-gerik dari para perampok ini. Kalau memang sudah ada jalan keluar seperti itu, atau kenapa tidak ada prajurit yang bisa menyelesaikan masalahnya? Nah, itu dia. Saya juga bingung. Mengapa prajurit ini belum bisa menemukan jalan keluar untuk permasalahan yang ini? Sepintas dalam pikiran Jakasuma mendapatkan ilham. Paman, bagaimana kalau saya ikut ke lembur Singkur ini? Ya, kali-kali saja saya juga bisa membantu. Ya, mudah-mudahan juga ini sebagai jalan saya seperti yang diamanahkan dari kakek guru itu. Oh, emang kamu berani ataupun sanggup mau membantu masyarakat? Tentu saja paman, saya mau. Itu pun kalau paman mengizinkan. Ya sudah, kalau memang seperti itu, paman berikan izin. Singkat cerita, diizinkanlah Jakasuma pergi ke kampung Singkur, di mana tempat tinggal ataupun kampungnya Joko Sonco atau si Sanca yang barusan laporan tersebut. Sesampainya di kampung yang diberi nama Kampung Singkur, memang terlihatlah warga-warganya seperti pada sedih. Para petani merasa lesu karena hasil tatanannya, hasil pertaniannya, hasil menghasilkan namun dirampok. Kadang-kadang juga sering mereka itu gagal panen karena cuaca ataupun karena hama. Ketika mereka hasil, malah diambil oleh rampok. Rampok juga tidak hanya mengambil harta benda, sampai korban jiwa pun pada kesempatan waktu itu melayang perlayar. Kemudian Sanca mengenalkan Jakasuma kepada ketua kampung. Disampaikannya bahwa Jakasuma ini adalah perwakilan dari punggawa ataupun prajurit Satria Beraja untuk meneliti bagaimana cara mengatasi rampok yang sering ada di menjarah kampung tersebut.
Hehe. Jadi Tuan Jakasuma ini diminta untuk meneliti ataupun mengetahui jalan keluar supaya di kampung ini tidak terjadi lagi perampokan seperti itu. Ya, kalau dipercaya seperti itu, Tuan. Oh, waktunya para pendengar ternyata sudah habis. Yang suka silakan di like, di subscribe, komentarnya juga di Antos Kukang Dagol. Ditunggu episode selanjutnya pada episode-episode berikutnya. Wilujeng patepang deui permios.